Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperkenalkan Masjid Agung Bangkalan. Masjid Agung Bangkalan merupakan salah satu masjid bersejarah di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Sekaligus juga merupakan salah satu masjid warisan sejarah kerajaan Islam yang pernah ada di Pulau Madura. Masjid Agung Bangkalan ini pertama kali dibangun pada tanggal 10 April 1819. Masjid Agung Bangkalan ini menyandang nama resmi Masjid Agung Sultan Qadirun Bangkalan. Dinisbatkan kepada nama pendirinya, meskipun lebih dikenal dengan nama Masjid Agung Bangkalan. Sejarah perjalanan masjid ini cukup menarik, mengingat pada awalnya masjid ini penggunaannya hanya dikhususkan bagi kerabat keraton, dan baru pada masa Sultan Qadirun direnovasi dan diresmikan sebagai wakaf dan terbuka untuk masyarakat umum. Di belakang masjid juga terdapat makam Sultan Qadirun yang bangunannya bernuansa perpaduan Belanda dan Islam. Beliau wafat pada hari Kamis tanggal 28 Januari 1847 Masehi. Selain itu, di dalam cangkup pasaran Sultan Qadirun juga bersemayam belasan makam sanak keluarga dan kerabat terdekat beliau. Di antaranya adalah makam Pangeran Yusuf alias Pembela Cakraningrat VII pada tahun 1847 sampai 1862, dan makam Raden Abdul Jumali alias Pangeran Pakuningrat pada tahun 1862 sampai 1879. Serta terdapat makam Raden Muhammad Ismail alias Panembahan Cakra Adiningrat V pada tahun 1862 sampai 1882, dan sanak sekeluarga dan kerabat lainnya. Masjid Agung juga pernah direnovasi. Pemugaran pertama dilakukan pada tahun 1899 hingga 1900 atas prakarsa Bupati Bangkalan pertama, yaitu Raden Mohasim yang bergelar Pangeran Suryonegoro. Dulu sekali berdiri sebuah pusat kerajaan yang ada di tengah kota Bangkalan yang dipimpin oleh Pangeran Trijaganingrat keempat dengan nama asli Tumenggung Surodiningrat pada tahun 1718 Masehi sampai 1745. Pada pemerintahannya, sebuah kerajaan di kota Bangkalan sudah sangat berkembang pesat hingga beberapa wilayah di Jawa Timur. Hingga suatu ketika yang pada saat itu merupakan masa di mana Belanda menjajah Indonesia, kerajaan Bangkalan ini mencoba untuk menghancurkan Belanda, namun usaha itu belum berhasil. Pemugaran berikutnya dilakukan oleh Bupati Sis Cakraningrat di tahun 1950 setelah masjid tersebut mengalami kerusakan akibat gempa. Proyek perluasan dilanjutkan oleh bupati berikutnya, yaitu Bupati Dr. Andes Sumarwoto. Perluasan masjid pada masa ini menghabiskan dana lebih dari 545 juta rupiah. Masjid Agung Bangkalan terletak di Jalan Kiai Haji Muhammad Khalil, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Akses untuk bisa mengunjungi masjid ini juga mudah teman-teman, karena lokasinya yang strategis berada di depan alun-alun kota Bangkalan. Fasilitas di masjid ini juga lengkap loh, ada tempat parkir yang luas, toilet, madrasah, dan masih banyak lagi. Kalau kalian lapar, bisa nih mampir ke warung di sekitar masjid. Di sana banyak berjajar pedagang kaki lima. Berbicara mengenai bangunan atau arsitektur, Masjid Agung Bangkalan telah mengalami beberapa renovasi, namun Masjid Agung Bangkalan tetap mempertahankan bentuk aslinya, yang berupa bangunan masjid khas Indonesia dengan atap limas bertingkat tanpa kubah bundar.
Masjid Agung Bangkalan memiliki luas tanah sekitar 11.500 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 3.000 meter persegi. Masjid Agung Bangkalan dapat menampung jamaah kurang lebih 5.000 jamaah. Jika kita bergeser ke bagian tangga, terdapat 6 anak tangga menuju ke dalam masjid. Tangga sisi kanan mengarah tempat wudhu wanita dan tangga sisi kiri mengarah tempat wudhu laki-laki. Masuk ke dalam bagian masjid, di dalamnya terdapat beberapa pilar yang berdiri kokoh untuk menopang bagian atas masjid yang mana terbuat dari ukiran kayu yang indah. Begitupun struktur kayu pada bagian atap masjid yang diukir dengan indah yang juga membuat suasana menjadi sejuk. Dan tak lupa lampu kristal yang menambah kesan mewah. Ada pula mimbar kayu berukir dengan beberapa undakan tangga tanpa podium. Masjid Agung ini dilengkapi dengan sepasang menara yang ada di depan masjid, tepatnya pada bagian kanan dan kirinya, yang mana menara-menara tersebut gabungan antara gaya Turki dan gaya Arabia. Pemandangan indah selalu terlihat hampir setiap harinya di area pelataran sampai ke dalam Masjid Agung Bangkalan. Bus-bus pariwisata yang terparkir dengan rapi di pinggiran jalan, sepeda motor yang berjejer, lalu lalang para jemaah yang masuki masjid, bahkan sampai terdengar samar-samar suara lantunan memuji keagungan Sang Maha Kuasa. Semuanya benar-benar terasa sangat indah dan hati terasa tentram. Namun, di tahun 2020 sampai 2021, semua berubah. Bahkan, benar-benar tak lagi sama. Tak pernah terlihat lagi bus pariwisata yang terparkir rapi di pinggiran jalan. Tak pernah terlihat lagi sepeda motor yang berjejer. Bahkan, tak ada lagi kerumunan jemaah yang mengunjungi rumah Tuhan yang suci ini. Sunyi. Setidaknya seperti itulah gambaran Masjid Agung Bangkalan setelah pandemi COVID-19 ini melanda lebih dari setahun yang lalu. Pembatasan yang diberlakukan pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat bersama membuat masjid ini tak berfungsi dengan semestinya. Tak terlihat lagi saf-saf salat yang berdempetan satu sama lain. Semuanya terpisah oleh tanda silang yang terdapat di lantai. Walaupun semuanya tak lagi sama, namun satu di antara masjid ikon Bangkalan ini tetap dibuka untuk umum. Yang membedakan hanyalah jumlah jamaah dibatasi hingga separuh dari total kapasitas. Kondisi pelaksanaan ibadah sholat di Masjid Agung tidak layaknya ibadah sholat sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Ada beberapa perubahan prosedur dan tata laksana pelaksanaan ibadah yang diatur dalam rangka meminimalisir terjadinya penyebaran virus antar jemaah yang melakukan ibadah. Seperti halnya panitia takmir masjid menyusun jadwal pelaksanaan waktu ibadah yang sebelumnya terbuka 24 jam. Namun, dalam hal ini dibuka hanya saat waktu pelaksanaan sholat wajib saja. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.